Saya sampaikan yang kedua bahwa asar nubuwah itu bukan cuma silsilah nasab melalui jalur laki-laki itu. Dan sebetulnya silsilah nasab jalur laki-laki itu juga tidak harus jadi pegangan. Wong mansus di Quran wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum itu sudah jelas. Jadi tidak harus pegangan nasab laki-laki itu tidak harus. Maka saya lebih milih ikut Syekhina Kiai Maimun Zubair yang pegangannya pokoknya nutfah nubuwah. Dari laki-laki, dari perempuan sama saja, begitu saja. Sehingga keyakinannya sebagian besar orang-orang pesantren itu ada nutfah nubuwah itu ada. Karena Kiai Maimun mengatakan orang bisa jadi kiai itu, apalagi kiai besar, itu ya kemungkinan besar dia membawa nutfah nubuwah. Karena dia bawa imamah diniyah. Nah kalau nutfah nubuwah dari laki-laki maupun perempuan, martabatnya sama saja. Kalau yang pegang nasab laki-laki harus dimuliakan, yang turun dari perempuan juga harus dimuliakan. Gitu. Ya. Jadi tidak bisa ada pihak yang berhak mengklaim, mengaku saya lebih mulia, saya paling mulia. Ini sama mulianya. Saya hakul yakin Kiai Syafi'i ini juga lahu nutfah nubuwah. Sama mulianya. Walaupun nggak pakai nama fam. Ini semuanya, dan ini biasa di dalam agama. Kita tahu Lailatul Qadar dirahasiakan. Walinya Allah dirahasiakan. Ya, waktu mustajab di hari Jumat dirahasiakan supaya apa? Supaya kita memuliakan semuanya tanpa kecuali. Gitu loh. Tidak perlu merasa paling, tapi saling memuliakan. Itu yang paling penting. Itu soal nasab tadi ya. Betapapun realitas Habloge sebagaimana yang diterangkan tadi memiliki jejak genetik melahirkan tokoh-tokoh antagonis seperti Ozi, Yuya, Stalin, Lenin, Al-Kafun, tapi tidak menutup kemungkinan ada potensi kebaikan tetap. Jadi tidak boleh digeneralisir bahwa setiap yang Habloge itu semuanya jahat. Tetap innalladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jadi siapa saja di antara mereka manusia itu yang mau beriman, beramal soleh, tetap ada potensi-potensi menjadi manusia yang baik. Itu yang harus dicatat. Karena tidak boleh kita menghakimi dari kodrat biologis genetik tertentu kemudian semuanya jahat. Bisa aja ada potensi dia jadi ulama, seperti kita sudah rasakan kebarokahan daripada kitab Risalatul Muawanah, dari kitab An-Nasaihud Diniyah, itu milik Balawi. Nah, jadi seperti Gus Ketum, Kiai Yahya Stakuf, bahwa ada barokah yang sudah kita terima juga dari yang berhaplo G Garuda. Ya. Nah, itu kenyataan yang telah kita rasakan bersama. Nah, tetapi potensi bahwa dari haplo ini seperti yang telah ditelusuri, banyaknya tokoh-tokoh antagonis itu potensi untuk melahirkan orang-orang yang antagonis pula itu lebih besar. Maka yang berhaplo G itu harus lebih hati-hati daripada yang berhaplo J, daripada yang berhaplo O, R dan lain sebagainya. Jadi dia harus ekstra ketat untuk mendidik anaknya menjadi manusia-manusia yang luar biasa tawaduknya, luar biasa ilmunya, luar biasa akhlaknya. Karena melihat dari sejarah genetik dari haplo G ini melahirkan banyak tokoh-tokoh antagonis. Begitu pula haplo J, nutfah nubuwah, yang telah melahirkan banyak ulama-ulama besar, melahirkan banyak aulia. Itu tidak menutup kemungkinan darinya juga ada potensi-potensi yang untuk bisa menjadikan generasi ke bawahnya adalah generasi yang kurang baik. Nah, kalau tidak demikian kita cara berpikirnya, maka orang yang nanti berhaplo J yang ada nutfah nubuwah, dia akan sembarangan mendidik anaknya. Nah, ini juga yang
harus kita berada di tengah di dalam cara berpikir tentang nasab ya, tentang haplo ini, tentang haplo G atau tentang haplo yang lainnya. Potensi-potensi kebaikan akan tetap ada pada seluruh haplo, sebagaimana potensi kejahatan untuk melahirkan tokoh-tokoh antagonis juga tetap terbuka. Nah, dengan berpikir seperti ini, kita akan berusaha untuk menjadikan generasi anak-anak kita, cucu-cucu kita ke depan menjadi manusia-manusia yang baik, dengan dididik dengan baik, diberi akhlak yang baik dan lain sebagainya. Nah, nanti sudah di inventarisir oleh ahli-ahli genetik dan ahli eskatologi bahwa Dajjal ini kemungkinan besar dari haplo G. Maka yang berhaplo G sekarang ini harus betul-betul menjadi anaknya, jangan sampai dari dia nanti itu si Dajjal akan muncul itu. Mencegah. Ya, karena bisa dulu di zaman jahiliyah ada orang yang berkabilah A, kemudian dia akan dianggap kabilah B karena dia mengikuti, menjadi budak, menjadi mengikat perjanjian dengan kabilah yang baik. Akhirnya dia sampai sekarang keturunannya berkabilah tersebut. Begitu pula haplo G yang potensi kejahatannya besar, dilihat dari para tokoh antagonis yang telah lama ada di dunia ini dengan haplo yang sama, itu ada kemungkinan besar jika dia merapat ke haplo-haplo kebaikan, dia akan menjadi baik. Misal dengan ditaruh anaknya untuk dididik oleh haplo J, nah, itu bisa menjadi dia orang-orang J dengan akhlak J, dengan potensi-potensi kebaikan yang dimiliki oleh J. Yang G ini, tapi kalau yang G ini terus bersama G aja, mendapatkan ilmu G, mendapatkan akhlak G, cara berpikir G, logikanya logika G, cara memandang yang lainnya seperti G. Ya ini kemungkinan besar Dajjal itu dari dia akan tumbuhnya. Nah, cuma saya agak pesimisnya begini. Ternyata dari D ini dari zaman dulu, ya Yahudi Ashkenazi itu memiliki sebuah kebudayaan tradisi yang sulit bagi mereka untuk berasimilasi dengan yang lain. Ini Yahudi Ashkenazi Khazari itu tidak akan menikahkan anak dengan dari kelompok lainnya, karena dianggap oleh mereka adalah ras yang tertinggi, bahkan mengalahkan ras Bani Israel dari keturunan Yakub dan Ibrahim. Padahal mereka nyangkok di situ, mereka mengikuti agama Nabi Yakub dan keturunannya. Mereka juga ada kaitan menikah dengan dari Bani Israel, tapi mereka merasa lebih tinggi dari Bani Israel sendiri. Nah, dari situ kemungkinan akan keluarnya mereka dari kungkungan G, akhlak G, cara berpikir G-nya akan semakin sulit.